Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, mahasiswa, mahasiswi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kali ini Sigma Talk bisa kembali hadir menjumpai Sigmania bersama saya Jivan Abdika Mutakin. Di kesempatan kali ini saya senang sekali karena Sigma Talk hari ini menghadirkan sosok yang tak lagi asing bagi Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja sudah hadir bersama kita di sini Bapak Profesor Dr. Haji Encep Syarifuddin MPD selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN SMH Banten. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ya, Pak Irfan. siang ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Dan bagaimana Sigma Talk beserta Sigmania sehat pada selalu semua? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak di rumah Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Walaupun sosok Bapak Encep Syarifuddin ini sudah tak lagi asing di kalangan Sivitas Akademika kampus, namun tentunya banyak sekali dari mereka yang masih penasaran dan ingin mengenal lebih dekat dengan sosok beliau. Pasti Sigmania penasaran kan bagaimana perjalanan Bapak Encep sampai bisa menjadi Wakil Rektor 2. Langsung saja pertanyaan. Sebenarnya Pak, saat ini atau akhir ini Bapak tengah disibukkan dengan tugas apa sih Pak? Ya, Bapak selaku Wakil Rektor 2 yang membidangi tentang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, tentunya dalam keseharian Bapak disibukkan dengan persoalan-persoalan itu yang terkait dengan administrasi umum, yaitu bagaimana para pegawai, dosen, semua harus betul-betul sesuai memiliki kinerja yang baik. Begitu juga di dalam keuangan, bagaimana bahwa para dosen juga harus dilayani dengan tepat waktu terkait dengan pembayaran, baik pembayaran terkait dengan fungsional maupun pembayaran yang lainnya. Begitu juga terkait dengan kepegawaian yang lagi-lagi betul para dosen juga harus ditingkatkan kinerjanya dan juga bagaimana mereka dari sisi kenaikan pangkat harus bisa per 2 tahun bahkan bisa mencapai guru besar seperti itu Pak Irfan. Bapak di kampus dikenal sebagai pejabat Warik 2, di balik sosok Bapak yang tegas, kemudian bagaimana sih sebenarnya kehidupan Bapak di keluarga terlepas dari tugas Bapak sebagai Wakil Rektor 2? Ya baik, kalau di keluarga, jadi kita selain sebagai WR2 di lembaga, di UIN, tapi kita juga di keluarga harus sama-sama diperhatikan karena ini juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua yang bisa harus membina terutama dari sisi akhlak mereka. Kebetulan Bapak punya anak 4 yang pertama namanya Muhammad Fahmi Ilmi, beliau kuliah di Unpad di jurusan FISIP dan di semester takhir ke-8 dan sedang menggarap. Dan yang kedua juga anak yang kedua namanya Hanifah Hijriatunisa yang juga sekarang lagi kuliah di Unpad di semester 2 tapi juga masih dalam posisi daring. Dan yang ketiga juga anak yang ketiga Fadli Fatul Haq, beliau baru lulus di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah di Kuningan dan sekarang sedang gelisah untuk bagaimana agar bisa masuk di perguruan tinggi yang ternama. Dan yang keempat, anak yang terakhir namanya Farhan Rizky Yuliansa Alfaras. Dia juga baru lulus dari SDIT Aliza dan sekarang akan menempuh
ke SMP di Darul Quran Mulia di Bogor, seperti itu. Berapa lama Bapak menjabat sebagai Wakil Rektor 2? Menjabat Wakil Rektor 2 dua periode. Ya, kalau pertama di posisi IAIN saat itu di 2015 sampai 2017 hanya baru 2 tahun sesungguhnya, bukan satu periode ya, tapi dianggap kelihatannya satu periode. Dan juga di 2017 sampai 2021 di UIN, jadi alih status dari IAIN ke UIN, jadi sudah 6 tahun menjabat Wakil Rektor 2 seperti itu. Jadi 6 tahun Pak ya, menjabat sebagai Wakil Rektor 2. Boleh diceritakan nggak Pak, gimana awal mulanya Bapak bisa kepilih menjadi Wakil Rektor 2? Ya, awalnya ketika Bapak terpilih menjadi Wakil Rektor 2 karena Pak Rektor memberikan kepercayaan kepada Bapak. Memang Bapak punya pengalaman di dekan Fakultas Tarbiyah dan Adab saat itu 2010 sampai 2007 sampai 2011 dan dari dekan setelah itu diamanati oleh Senat untuk memegang wakil direktur bidang 2 yaitu Wadir 2 dan kebetulan saat itu direkturnya Pak Profesor Fauzul Iman. Ya, dan beliau mengamanatkan bagaimana Pak Cep kalau masuk di WR2. Ya, insya Allah saya kalau memang ini amanah, saya akan bertanggung jawab terkait dengan Wakil Rektor 2, walaupun di sisi lain resikonya sangat berat seperti itu. Berarti dipilih dari Bapak Fauzul Iman? Ya, dari Pak Rektor ditunjuk sebagai Wakil Rektor 2 dan disetujui oleh anggota Senat seperti itu. Oke, baik. Bagaimana kesan pertama Bapak saat terpilih menjadi Wakil Rektor 2, Pak? Kesan pertama Bapak merasa gelisah. Ya, kenapa gelisah? Karena bidang 2 ini kan resikonya tinggi dari sisi keuangan. Ya. Kalau saja kita tidak amanah, ini akan membuat diri kita bisa terjerambah kepada hal yang tidak diinginkan, kan gitu. Khawatir Bapak juga sampai hari ini takut pesantren kan gitu, pesantren yang tidak diinginkan. Tapi dengan kita punya landasan iman, insya Allah, dan selama kita jujur dan juga sesuai dengan regulasi yang kita pegang, insya Allah, walaupun ada inspektorat atau BPK memeriksa kita, kalau kita masih tetap lurus, insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah di kemudian hari seperti itu. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi Wakil Rektor 2, Pak? Membuat tertarik bagi Bapak pertama karena bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan, di situ Bapak tertantang. Pertama, bagaimana membenahi SDM, sumber daya manusia, mulai dari dosen, tenaga administrasi atau tendik, dan juga para mahasiswa. Nah, tentunya di sini bagaimana agar dari sisi administrasinya itu sesuai dengan keinginan dari amanat Renstra, hanya rencana jangka panjang, bagaimana dari sisi penataan terkait dengan tata kelola kepegawaian dan sebagainya. Dari sisi keuangan memang juga harus mulai ketika kita diberikan DIPA ya, terkait dengan anggaran setiap tahun itu juga supaya bagaimana agar terserap dengan baik, dan itu menjadi suatu tantangan yang harus terus memacu agar betul-betul dari sisi keuangan antara kegiatan yang dilakukan dengan penyerapan keuangan itu sesuai. Begitu juga dari sisi perencanaan, artinya bahwa segala kegiatan itu harus matang perencanaannya, karena tanpa perencanaan yang baik maka pelaksanaan kegiatan juga tidak akan dapat berjalan dengan sesuai harapan, kan seperti itu. Seperti itu, Pak ya.
Pengalaman apa sih Pak yang paling menarik saat menjadi Wakil Rektor 2 Pak? Yang menarik ketika Wakil Rektor 2, ketika para pegawai, dosen, ketika kesejahteraannya tepat waktu mereka menerima, dan mereka juga punya anak istri dan mereka langsung bisa menerima, itulah suatu kebahagiaan bagi Bapak apabila para pegawai dan dosen mereka sejahtera ya Pak ya. Lalu hambatan yang paling dialami selama menjadi Wakil Rektor, hambatannya Pak? Banyak sekali juga. Dari sisi hambatannya, pertama memang perlu kesabaran terkait dengan ketika bagaimana anggaran yang ada, ketika penyerapan tidak tepat waktu itu kan jadi satu hambatan. Yang ini kenapa, di mana masalahnya. Nah itulah yang menjadi tantangan dan harus terus dipantau kendalanya apa dan kenapa dan harus bagaimana dilakukan. Terus yang kedua juga ketika ada piutang dari mahasiswa. Nah ini juga ketika mahasiswa terlambat membayar SPP dan ini menjadi piutang dan lembaga juga menjadi beban. Nah ini menjadi tantangan bagaimana agar para mahasiswa dapat membayar SPP tepat waktu, berarti mereka juga harus diberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa dari apakah dari luar maupun dari dalam, misalkan dari BAS dan di kesempatan sekarang ini kan banyak, ada yang dari BI beasiswa itu, ada dari BAS kabupaten kota terutama Cilegon dan juga dari Jakarta itu yaitu dari gubernur KJU dan juga di masing-masing wilayah mereka juga memberikan beasiswa itu. Nah itu suatu hal yang mudah-mudahan menjadi solusi untuk mereka ketika terhambat dalam SPP-nya. Bagaimana sih Pak solusi untuk hambatan tersebut? Ya, solusinya bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah, mereka minimal sesungguhnya menabung sebelum mereka dilakukan SPP, misalkan penentuan SPP. Yang kedua juga memang harus ada usaha yang dilakukan baik oleh lembaga maupun oleh mahasiswa. Tadi itu yang Bapak kemukakan, seperti bagaimana mencari beasiswa di luar, kan gitu, bersama lembaga. Sekarang ini kan Cilegon tuh sudah dengan wali kota baru, gitu. Wali kota baru dia sudah kerjasama dengan kita, maka orang-orang yang Cilegon yang kuliah di UIN itu kemungkinan besar akan mendapatkan beasiswa sampai selesai dia penyelesaian perkuliahan. Yang sudah berjalan itu kan DKI Bogor itu, yang mereka sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dan bahkan diberikan uang saku seperti itu. Berarti Cilegon menyusul gitu Pak ya? Cilegon dari BAS-nya sudah. Jadi sekitar kemarin itu 7-8 orang yang dibiaya penuh sampai 8 semester. Seperti itu. Dan kemarin itu kan mereka-mereka yang berprestasi, tapi karena warga Cilegon ini banyak, mudah-mudahan dengan wali kota baru dia akan semuanya mahasiswa bisa dibiayai dari beasiswa pemerintah daerah seperti itu. Apa saja Pak suka duka menjadi seorang Wakil Rektor 2? Ya, sukanya tadi bahwa kalau baik dosen maupun mahasiswa, terutama dosen, ada dosen itu ada 2, dosen yang dengan tugas tambahan dan dosen murni. Apabila mereka menerima baik itu gaji, tunjangan dan sebagainya tepat waktu, WR2 merasa senang. Apalagi sekarang ada remunerasi, gitu. Dukanya ketika sebaliknya apabila dalam pembayaran yang dilakukan oleh petugas keuangan terlambat, itu menjadi suatu kegelisahan, keprihatinan bagi Bapak. Karena kita kan sebagai WR2 harus bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain yang lebih baik, kan seperti itu. Apa saja Pak tugas yang sudah terrealisasikan dan belum terrealisasikan selama Bapak menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Pak? Ya,
yang sudah terrealisasikan pertama dari sisi infrastruktur, kaitannya dengan gedung. Yang di 2015 sebenarnya sudah ada gedung, yaitu di gedung Kampus 2, FTK saat itu di 2000, penyelesaiannya di 2015 sampai 2017. Dan alhamdulillah dengan Pak Rektor Pak Fauzul Iman, beliau dengan gigihnya mengusahakan agar SBSN bisa mendapatkan kembali. Alhamdulillah di 2017 sampai 2022 ini gedung bisa terrealisasi 7 gedung. 7 gedung. Iya, ya sekitar di 500 miliar itu. 500 miliar. Harapan itu ya keberhasilan yang dilakukan. Dan juga dari sisi Bapak selaku R2 terkait dengan remunerasi, yaitu tunjangan kinerja yang diberikan kepada dosen dan para pegawai, seperti itu. Berarti nanti seluruh fakultas yang di kampus 1 pindah ke kampus 2 semua, Pak? Ya, kalau lihat dari set plan-nya seperti itu. Jadi dari semua fakultas harapannya bisa pindah ke kampus 2, dan di sini hanya pasca kemungkinan. Tapi juga kemarin sudah ada pertemuan dengan fakultas yang nanti di 2021 ini pindah, yaitu Suludin, Fakultas Suludin dengan Fakultas Dakwah. Tapi ternyata ada hambatan terkait dengan lokal atau katakanlah kelas yang terbatas. Kemungkinan karena memang hanya 26 kelas dan dibagi 2 berarti hanya 12 kelas, itu dimungkinkan apakah untuk hanya semester 1 atau semester 3, yang semester 5 dan 7-nya kemungkinan tetap di kampus 1, seperti itu, agar supaya semua terpenuhi. Prestasi apa saja sih Pak yang telah diukir selama Bapak menjabat sebagai Wakil Rektor 2, Pak? Yang diukir tadi itu selain sarana menambah, dan juga dari sisi kesejahteraan juga terus meningkat, dan juga dari sisi jumlah mahasiswa juga semakin menambah, ya. Dan juga dari sisi layanan tentunya kami juga dukungan dari mahasiswa bagaimana agar layanan yang prima itu, kan gitu. Itu yang prestasi yang dilakukan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kampus, mahasiswa, dan iklim belajar di UIN SMH Banten, Pak? Tentang kampus, mahasiswa, dan iklim belajar ya. Kalau tentang kampus, harapannya bahwa dengan visi misi UIN ini yang unggul dan terkemuka, ya, harapannya bahwa kampus betul-betul sama, setara dengan kampus-kampus UIN yang besar. Seperti UIN Jakarta, Jogja, kita arahnya ke sana. Bahkan kalau bisa melampaui mereka. Ya, yang sedang berjalan kan UIN Lampung yang sedang terus, ya. Dan UIN Banten juga punya harapan ke sana gitu. Dari sisi universitas, ya, dari sisi kelembagaan. Dan dari sisi mahasiswa, harapan Bapak bahwa juga mahasiswa samalah dengan UIN-UIN yang besar itu, bahwa dari sisi prestasi baik akademik maupun non akademik kita sesungguhnya sama dengan mereka. Bahkan kita sudah 2 kali dipionir menjadi juara umum. Berarti kan tidak kalah dengan universitas umum yang lainnya, seperti itu. Dan dari sisi iklim belajar, nah sebelum pandemi kan sangat kondusif, bahwa dari sisi pembelajarannya kita menggunakan internet, dan bisa di situ juga kita sudah punya di masing-masing kelas pembelajaran yang representatif, bahwa akses internet di masing-masing kelas juga sudah berjalan. Jadi bersama dosen tentunya para mahasiswa juga yang mengikuti yang betul-betul gitu, baik mahasiswa terkait dengan akademik dan non akademik, kaitannya dengan di UKM seperti Sigma yang sekarang lagi menyelenggarakan tentang
Talkshow ini kan merupakan bagian prestasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Bahwa mahasiswa juga punya kreasi, punya seni yang tujuannya bagaimana mengembangkan kampus ke depan seperti itu. Dan iklim perkuliahan ya kita tidak kalah seperti universitas tetangga sebelah, bahkan kita akan lebih unggul sesungguhnya. Iya, dari sisi fasilitas yang ada di masing-masing kelas seperti itu. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai mahasiswa kita yang aktif dalam demo? Apakah Bapak suka melihat mahasiswa aktif dalam demo? Dalam demo selama mereka punya tujuan untuk memperbaiki dan membangun kampus yang lebih maju dan modern, itu boleh sah-sah saja begitu. Selama demonya tidak anarkis. Tidak anarkis. Kan, dan kalau bisa diusahakan sebelum melakukan demo dilakukan dengan cara musyawarah, artinya ada pertemuan audiensi antara pimpinan di lembaga atau di universitas bersama dengan para mahasiswa. Nah, baru apabila tidak ketemu titik musyawarahnya, boleh dilakukan demo. Gitu. Bahwa kami tidak setuju dengan apa yang disampaikan pada saat audiensi. Itu sah-sah saja. Yang penting demonya betul-betul memberikan kenyamanan lah, ya tidak membuat orang gelisah, apalagi masyarakat begitu. Jadi harus kondusif, jangan anarkis lah seperti itu. Apa pandangan Bapak mengenai mahasiswa kita yang sudah semester tua, bukannya kalau lulusnya lambat itu mempengaruhi akreditasi kampus? Ya jelas itu, makanya Bapak para mahasiswa tolong jangan sampai di atas 14 semester. Ini akan jadi masalah bagi lembaga, juga masalah bagi mahasiswa dan juga orang tua. Begitu. Kenapa? Karena dari sisi akreditasi semakin banyak yang tidak tepat waktu, semakin jelek dari sisi akreditasinya. Kemungkinan tidak bisa dapat karena ada banyak mahasiswa yang tidak tepat waktu. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang terlambat itu sesegera untuk komunikasi dengan para pembimbing agar bisa cepat selesai begitu. Apalagi kalau sudah di atas 14, sudah dia kedaluarsa. Dia harus hengkang dari lembaga dan dia hanya dinyatakan pernah kuliah di UIN. Dia harus ke swasta dan sebagainya. Seperti itu, jangan sampai bagi ini sigma mania, jangan ditirulah kakak-kakak kalian yang terlambat dalam perkuliahan seperti itu. Kemudian Pak, dari berbagai informasi dan data dari himpunan Sigma ini, Bapak merupakan bakal calon rektor Pak ya? Betul Pak? Insya Allah, bila Allah mengizinkan dan doa ya para kru Sigma juga mendukung. Insya Allah. Seperti apa sih Pak inovasi yang bakal Bapak bawa untuk UIN SMH Banten Pak? Inovasi Bapak sih ingin menjadi smart dan green campus harapannya. Apalagi kita punya kampus 2 yang lahannya di atas sekitar 49 hektar. Itu bagaimana menjadi kampus yang hijau, yang smart, yang semua begitu masuk dia merasa nyaman, merasa enak dan juga merasa kuliahnya betul-betul berkonsentrasi seperti itu. Oke, baik Sigmania, tadi kan kita udah membuat pertanyaan, pertanyaan yang di IG Q&A. Baik, kita bakal bacain pertanyaan dari teman-teman Sigmania sekalian. Ya Pak, dari akun Rahmadillah, dia bertanya Pak, katanya visi misi buat bakal calon rektor dong Pak, katanya. Oke, visi misinya Pak. Boleh ya, nanti dulu nih Bapak, nggak apa banyak panjang soalnya.
Jadi visi misi Bapak itu bagaimana menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mampu berkiprah dalam masyarakat akademik secara luas dalam rangka mewujudkan universitas yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global untuk membangun masyarakat yang soleh, cerdas, dan moderat. Jadi soleh, cerdas, dan moderat. Itu. Misinya, Pak? Misinya. Iya. Oke. Misinya itu ada 8. Pertama, bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, kapasitas sumber daya manusia itu kan ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik. Nah, di situ. Jadi untuk dosen, mereka yang belum S2, belum S3, dia harus memacu diri untuk bisa kita dorong untuk bisa kuliah sampai S3. Dan bagi yang sudah S3 nih, bagi dosen yang sudah S3 udah pada doktor, mereka kita dorong untuk menjadi guru besar. Kayak seperti itu. Dan juga bagi tenaga kependidikan atau tenaga administrasi, mereka juga kita berikan peluang untuk bisa S2, bahkan kalau tidak bisa S2 atau dia bisa mengikuti pelatihan atau diklat untuk membekali dirinya untuk lebih profesional di dalam mengelola terkait dengan administrasi yang dia ampuh seperti itu. Dan yang kedua, pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu sudah jelas, jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu salah satunya. Bagaimana penelitian yang baik bagi dosen maupun mahasiswa. Penelitian ini kan bisa kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa yang sama-sama. Begitu juga dalam pengabdian, yaitu ada yang namanya Kukerta, kan ada desa binaan, dan ini juga merupakan bagian yang harus terus ditingkatkan. Bahkan kalau lihat kampus Merdeka yang sekarang itu kan harus 4 semester di luar. Ya, dia harus magang keluar. Itu kan salah satu pengabdian, dan itu akan dihargai dari sisi ASKS-nya antara lain. Terus yang ketiga, perintisan program vokasi dan program studi baru nih. Ya, jadi kalau misalkan fakultas syariah atau hukum, dia bagaimana bisa juga vokasi kaitannya dengan pengacara kan gitu. Kalau di tarbiyah bagaimana dia juga ikut PPG, program ya guru PPG. Terus kalau di Usuluddin terkait dengan bagaimana dia juga menjadi Fathul Qutub yang profesional kan begitu. Begitu juga di dakwah. Ya, terkait dakwah itu sangat luas sekali, bagaimana dia juga bimbingan haji kan seperti itu. Dan itu advokasi yang dilakukan lewat penambahan setelah dia S1 atau bahkan dibuka misalkan D3 seperti itu untuk bisa cepat mudah dari sisi pekerjaan ya. Dan program studi baru, jadi kita jangan puas dengan 6 fakultas, tapi harus ada penambahan. Kita baru sains, teknologinya itu belum, dan ini harus dikembangkan ke depan seperti itu ya. Dan juga yang ketiga, pengembangan digitalisasi pendidikan dan moderasi beragama. Nah, digitalisasi pendidikan ini bagaimana IT kita itu juga kaitannya dengan smart kan gitu. Ketika semua mahasiswa mengakses semua yang ada di IT kita, mereka ingin mengetahui tentang siaka dan sebagainya, tinggal klik saja itu. Smart, Bapak, harapannya seperti itu ya. Moderasi beragama artinya bahwa kita sebagai lembaga keislaman harus memiliki rumah moderasi beragama, terkait dengan bahwa agama itu tidak didominasi oleh umat Islam saja, tapi juga umat-umat lain juga merasa terlindungi ketika kita ada di kampus kita seperti itu ya. Terus
pembentukan good universities governance dan juga secara internasional, misalkan dengan universitas yang ada di Turki, yang ada di Eropa dan sebagainya, itu merupakan suatu hal yang ingin Bapak raih. Bagaimana kita juga betul-betul bahkan keinginan ada mahasiswa asing kuliah di kita seperti itu. Ya, pertukaran pelajar itu pertukaran mahasiswa, artinya mahasiswa bahkan misalkan yang sekarang yang di Palestina mereka tidak bisa kuliah di kita seperti itu. Terus penguatan karir dan kualitas lulusan. Nah ini, jadi harapan Bapak bahwa peningkatan karir dan lulusan itu begitu dia lulus minimal ya maksimal 2 tahun, artinya udah dapat pekerjaan gitu. Dia begitu lulus dapat bisa ya diserap oleh pasar kerja gitu seperti itu. Dan terakhir juga penguatan akreditasi program studi dan universitas. Jadi minimal ketika Bapak diamanati menjadi rektor, bagaimana akreditasi lembaga minimal kan gitu, B atau sampai A harapannya kan gitu. Bahkan kalau bisa sampai akreditasi internasional. Begitu juga di program studi yang baru sekarang ini kan 5 yang terakreditasi A. Nah ini juga harapannya semua program studi yang lain dapat A semua itu harapan. Itu dari visi dan misi Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terakhir Pak, ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada mahasiswa UIN SMH Banten sebagai penutup Pak, silakan. Ya, pesan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus dan sebagai pemikir dan juga sebagai perubahan, bahwa betul-betul pertama harus kuliah tepat waktu. Iya gitu. Kalau 8 semester selesai 8 semester. Dan yang kedua, karena kita punya visi Bapak itu adalah soleh, bagaimana mahasiswa itu memiliki religius ya, artinya bukan hanya sebatas dia punya pengetahuan agama, tapi bagaimana juga mengamalkan agama yang dia ketahui itu betul-betul gitu, melaksanakan ya dengan baik, karena sesuai amanah Rasulullah terkait dengan tiada utus kata Rasulullah kecuali akhlak itu di situ.